Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmiati Siano. Saya kali ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menguraikan pemahaman saya tentang metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D oleh Profesor Dr. Sugiono. Teman-teman, apa ya metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D itu? Penelitian kuantitatif disebut sebagai metode tradisional, positivistik, saintifik, konfirmatori, dan kuantitatif. Sedangkan metode kualitatif sering disebut sebagai metode baru, post-positivistik, discovery, interpretif, dan kualitatif. Nama kedua metode tersebut yang paling banyak digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan kedua metode tersebut dari segi proses, yakni penelitian kuantitatif bersifat deduktif dan penelitian kualitatif bersifat induktif. Nah, teman-teman, pertanyaannya, apakah kedua metode itu dapat digabungkan? Thomas DeChuk dan Charles Richard menyatakan bahwa metode kualitatif dan kuantitatif tidak akan pernah dipakai bersama-sama karena kedua metode tersebut memiliki paradigma yang berbeda dan perbedaannya bersifat mutually eksklusif sehingga dalam penelitian hanya dapat memilih salah satu metode. Tapi Profesor Dr. Sugiono berpendapat bahwa kedua metode ini bisa digabungkan. Kedua metode ini dapat digunakan bersama-sama atau digabung, tetapi dengan catatan sebagai berikut, yakni dapat digunakan bersama untuk meneliti pada objek yang sama tetapi tujuan yang berbeda. Digunakan secara bergantian, dan metode penelitian tidak dapat digabungkan dalam waktu bersama, tetapi teknik pengumpulan data dapat digabungkan. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya pemikiran Profesor Dr. Sugiono terkait metode penelitian, mari kita menyimak beberapa hal, yakni pengertian metode penelitian, jenis-jenis penelitian, karakteristik penelitian, dan proses penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Nah, berikut jenis-jenis penelitian. Pada layar ini nampak tabel macam metode penelitian ada 2, yakni berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian. Untuk tujuan penelitian terbagi atas 3, yakni penelitian dasar, penelitian pengembangan (R&D), penelitian terapan. Sementara untuk berdasarkan tingkat kealamian tempat penelitian, yakni penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian naturalistik. Berikut terkait karakteristik metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada layar ini nampak tabel 1.2, yakni tentang karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif. Layar ini menunjukkan lanjutan dari tabel terkait karakteristik metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Layar ini juga masih menunjukkan lanjutan dari karakteristik metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, teman-teman, inilah proses penelitian kuantitatif, yakni dari rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, hingga pada kesimpulan dan saran. Nah, untuk proses penelitian kualitatif, yakni terdapat 3 tahap. Tahap pertama yakni deskripsi, kemudian reduksi, dan tahap selanjutnya yakni seleksi.
Teman-teman, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan tidak mudah, tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian akan segera dapat dilakukan. Dalam perumusan masalah, terdapat 3, yakni rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, dalam penelitian juga terdapat variabel penelitian, macam-macam variabel penelitian, paradigma penelitian, dan hipotesis. Teman-teman, sekarang kita melihat apa itu metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Misalnya, mencari pengaruh diklat yang diberikan kepada para pegawai terhadap prestasi kerjanya. Proposal penelitian. Berikut sistematika proposal penelitian kualitatif mencakup pendahuluan, studi kepustakaan, prosedur penelitian, organisasi dan jadwal penelitian, serta pembiayaan. Nah, teman-teman, berikut pada layar ini nampak contoh jadwal penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana metode penelitian dan pengembangan atau R&D. Nah, berikut nampak pada layar, yakni langkah-langkah penggunaan metode R&D, Research and Development. Juga disajikan sistematika laporan R&D. Berikut ini nampak pada layar. Nah, berikut contoh judul penelitian dan pengembangan. Misalkan pengembangan pola pembelajaran teknologi bagi anak-anak cacat, atau model penanganan sampah di perkotaan, atau pengembangan sistem lalu lintas di perkotaan. Nah, teman-teman, demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.